Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa pelaksanaan kurban pertama kali dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dan melahirkan 2 putra dan 2 putri, Qabil lahir bersama saudari sekandungnya yang bernama Iklimah. Iklimah mempunyai paras yang cantik dan berseri-seri. Sedangkan Habil lahir bersama saudari sekandungnya bernama Labuda. Wajah Labuda tidak begitu cantik seperti Iklimah. Sesuai dengan carian kala itu, maka Qabil harus menikah dengan Labuda, sedangkan Habil harus menikah dengan Iklimah. Dan carian waktu itu tidak boleh menikah dengan saudara sekandung atau saudara kembar. Setelah mereka beranjak dewasa, turunlah perintah Allah kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya yang bukan bagian saudara kembar. Setelah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah tersebut, beliau pun menyampaikan perintah itu kepada anak-anaknya. Rupanya, Qabil tidak menerima perintah itu dan lebih memilih untuk menikah dengan saudari kembarnya, yaitu Iklimah. Di dalam kitab Mafati Al-Ghaib dikatakan, saat Nabi Adam menyampaikan berita tersebut, Qabil berkata kepada Nabi Adam, "Saya lebih berhak dengan saudari kembarku," dan Habil lebih berhak dengan saudari kembarnya. Sebenarnya, ketentuan ini bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalmu saja. Berbagai nasihat dilakukan Nabi Adam untuk membuat Qabil mau menikahi Labuda dan mengikhlaskan saudari kembarnya Iklimah dinikahi oleh Habil saudaranya. Namun, semua upaya yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam tidak mendapatkan respon yang baik dari Qabil. Bahkan, tidak sesekali Nabi Adam mendapatkan perkataan yang tidak baik dan tidak sopan dari Qabil. Sikap keras kepala yang ditunjukkan Qabil membuat Nabi Adam alaihissalam begitu sedih dan terpukul. Sebagai sosok ayah yang baik, tentu Nabi Adam tidak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan dengan cara keras kepala dan memaksa kedua putranya untuk menerima pernikahan itu. Agar tidak timbulnya konflik antara kedua putranya, Nabi Adam membuat suatu kebijakan, yaitu memerintahkan kedua putranya untuk melakukan kurban. Nabi Adam mengatakan kepada kedua putranya, "Lakukanlah kurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Dalam kitab Mafati Al-Ghaib dijelaskan, jika kurban mereka diterima, maka persembahan kurbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit. Akhirnya, Qabil dan Habil setuju untuk melakukan kurban dan mereka menentukan kapan dilaksanakan kurban tersebut. Di satu sisi, Qabil sangat yakin bahwa kurbannya lah yang akan diterima oleh Allah. Sampailah waktu yang telah ditentukan. Keduanya sudah siap dengan persembahan kurban masing-masing. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilatuh diterangkan, Qabil yang merupakan seorang petani, dia mengkorbankan hasil panennya. Hanya saja, Qabil mengkorbankan hasil panen yang paling buruk. Bahkan, di dalam perjalanan, saat dia melihat ada butir gandum yang bagus, Qabil mengambil dan membersihkan, lalu dia memakannya. Di sisi yang lain, Habil yang merupakan seorang peternak, dia memilih kambing yang paling sehat dan gemuk untuk dikorbankan. Qabil sangat berhati-hati saat memilih. Dia khawatir masih ada kambing yang lebih baik dari kambing yang akan dibawanya. Nah teman-teman, dari pilihan yang dikorbankan oleh Qabil dan Habil, kita dapat melihat siapa yang benar-benar ikhlas dalam berkorban. Habil tanpa ikhlas berkorban dengan cara memilih kambing terbaiknya. Sementara Qabil, dia berkorban dengan tanaman yang buruk dari hasil panennya. Hal itu menunjukkan bahwa Qabil kurang bertakwa dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya api turun dari langit dan menyambar kambing persembahan kurban dari Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak disambar. Intinya, kurban Habil lah yang diterima oleh Allah, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala,
kambing kurban Habil diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Habil yang saat itu menyadari bahwa kurbannya tidak diterima, dia menjadi marah dan iri kepada Habil saudaranya. Bahkan dia mengancam akan membunuh saudaranya itu. Habil berkata, "Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dan orang-orang mengira engkau lebih baik dari diriku? Sungguh, aku akan membunuhmu." Habil yang mendengar ancaman dari saudaranya itu, dengan tenang Habil menjawab, "Kenapa engkau akan membunuhku? Sedangkan tidak ada yang salah pada diriku ketika Allah menerima kurbanku. Sungguh, Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban dari Habil, maka semakin bertambahlah kemarahan Habil dan iri dengki kepada Habil adiknya itu. Bahkan Habil bertekad benar-benar akan membunuh Habil di saat ada kesempatan. Syekh Abdul Haq bin Attailah Al-Andalusia di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kesempatan itu pun datang ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan haji. Habil mempersiapkan rencana serta segala kebutuhan yang dia perlukan untuk melancarkan rencana jahatnya. Akhirnya, Habil berhasil membunuh adiknya itu. Menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Habil yang tidak terima dan merasa iri kepada Habil, dengan emosi, Habil mengambil sebuah batu besar dan memukulnya ke kepala Habil sampai dia meninggal. Sebagian para ulama mengatakan, setelah Habil membunuh Habil, Habil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun. Sebagian ulama lainnya berpendapat 100 tahun, sampai Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup kemudian menggali tanah dan memasukkan burung gagak yang mati itu ke dalam galian tersebut. Habil yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya dia mencontohkan apa yang dilakukan burung gagak itu. Kurban sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Meski kurban sudah terjadi sejak masa Nabi Adam alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mensyariatkan berkurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah Qabil dan Habil sebenarnya sudah secara lengkap dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 27-31. Nah, dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya niat yang ikhlas dalam segala urusan, termasuk dalam hal berkurban. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa kurban bukan sekedar ritual, tetapi sebuah kesempatan untuk menguji kesalehan dan keikhlasan hati kita. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan khilaf dan keliru berasal dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.